Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Betty Anggraini, kelas 3G reguler malam Banjarmasin. Di sini saya akan membuat program sederhana toko buku penerbit Gramedia Pustaka Utama. Di sini kita menggunakan aplikasi yang bernama DevC++. Kemudian saya membuat program dengan nama uas.cpp. Kemudian pada baris pertama kita akan langsung menjumpai dengan hashtag include iostream. Ini berarti adalah sebuah header di mana in dan out akan berjalan membutuhkan sebuah header. Terus baris kedua, using namespace std. Namespace ini berfungsi untuk mempersingkat ketika mengetik in dan juga out nanti tidak memerlukan std kembali. Di sini saya membuat program sederhana menu buku penerbit Gramedia Pustaka Utama dengan konstanta string, terus integer dengan variabel pilih, total buku, jumlah, dan juga hasil, char pilihan buku, yes dan no, integer diskon, integer x, dan integer total akhir buku. Pertama, kita masuk di konstanta string toko isdihar. Nama toko di sini saya kasih dengan nama isdihar. Terus checkout, kita akan menampilkan selamat datang di toko. Toko di sini adalah proses pemanggilan toko yang sudah kita buat isdihar. Ketika kita jalankan program, maka muncul nama toko tersebut. Kemudian saya menggunakan integer, pilih, total buku, jumlah, dan juga hasil. Pilih di sini adalah saat kita menentukan menu yang kita inputkan nanti. Terus total buku adalah untuk menampung harga dari masing-masing buku yang berbeda. Jumlah itu untuk menampung banyaknya pesanan buku dari list buku yang sudah ada. Dan hasil digunakan untuk menampung hasil setelah proses pemotongan dari diskon. Di sini diskonnya adalah sebesar 10%. 10 di sini adalah besarnya persenan. Kemudian kita menggunakan char atau karakter untuk pilihan buku dan juga yes no. Pilihan buku di sini untuk menampung pilihan pembeli pada opsi pemilihan buku pada list menu buku nanti. Yes no di sini adalah pilihan yes dan juga no yang akan kita lihat ketika program dijalankan nanti. Ini diskon, integer x sama dengan 0, variabel x digunakan untuk menampung banyaknya array atau antrian pembelian yang nantinya terhubung dengan variabel total akhir buku di sini. X di sini variabel yang bernilai 0. Kita beri komentar di samping sini. Ini ada 4 variabel dengan tipe data integer. Kemudian 2 variabel dengan tipe data char atau karakter. Ini adalah integer tipe data integer untuk variabel diskon. Di sini tipe data integer untuk menampung array atau antrian pembelian yang akan terhubung pada total akhir buku. Oke, kita langsung saja ke menunya. Saya akan mengetikkan checkout menu buku penerbit Gramedia Pustaka Utama yang terdiri dari
Yang pertama, buku bestseller. Yang kedua, buku fiksi. Yang ketiga, buku non-fiksi. Kemudian saya menggunakan do while di sini. Kita ketik lagi checkout, masukkan menu buku yang dipilih. C-in, pilih di sini, kita menginputkan menu buku apa yang akan kita pilih dari ketiga pilihan tersebut. Switch pilih, masuk. Saya menggunakan case 1 di sini adalah untuk bestseller. Berarti kita menggunakan case di sini ada 3, di mana isiannya tentu saja bestseller, fiksi dan juga non-fiksi. Pertama, kita inputkan ini list buku bestseller dan juga harga-harganya. Ada menu A sampai menu I. Kemudian kita ketik lagi checkout, masukkan pilihan buku. Di sini adalah kita menginputkan C-in pilihan buku. Pilihan buku di sini ketika kita memilih apa dari pilihan A sampai I buku ini yang kita pilih. Kemudian ketika kita sudah memasukkan pilihan, kita lanjut ke menu if else. If di sini terdiri dari pilihan buku A, pilihan buku A kecil dan harga buku di sini dengan variabel total buku. Baris di sini adalah fungsi if else, di mana baris kode selanjutnya akan dibaca apabila syarat dari if else di sini bernilai benar. Jadi jika variabel A yang dipilih, maka variabel total buku akan diisi sesuai dengan value yang sudah ditetapkan. Contohnya di sini harganya adalah 90.000. Jika kita memilih A, maka baris ini yang jalan. Jika tidak, maka kita ke menu bawahnya jika kita memilih B. Begitu seterusnya sampai I. Ini adalah pilihan buku jika tidak tersedia. Kemudian lanjut ke program berikutnya adalah checkout, berapa banyak buku yang dibeli. Ketika kita sudah memilih buku apa yang akan kita pilih tadi di atas, kemudian kita masuk ke jumlah buku yang ingin dibeli. Di sini variabel jumlah C-in-nya. Terus kita masukkan rumus, total akhir buku sama dengan total buku yang dipilih dikalikan jumlah buku yang dipilih. Nanti akan lanjut ke menu berikutnya, yaitu checkout. Apakah Anda ingin memesan lagi? Jika memesan kembali, maka dia akan kembali ke menu 3 buah ini, yang mana bestseller, fiksi dan juga non-fiksi. Kita akan memilih kembali. Kemudian jika no, maka dia akan langsung end pada program di sini, pembayaran. Kita kembali ke atas, kemudian kita masuk ke case 2. Di sini adalah list untuk buku fiksi beserta harganya. Kita samakan seperti coding di atas tadi, kemudian samakan juga rumusnya, total buku dikalikan jumlah. Case 3 juga sama. Di sini adalah list untuk buku non-fiksi dan juga harga-harganya. Samakan seperti tadi coding yang sudah. Rumusnya juga masih sama, total buku dikalikan jumlah. Kita masuk ke rumus terakhir, yaitu X++. Apa X++ di sini? X++ di sini adalah increment. Karena array dimulai dari 0, maka X sama dengan X plus 1, yang artinya X sama dengan 0 plus 1. Increment adalah penambahan nilai yang terjadi pada sebuah variabel. Operator ini akan menambahkan nilai dari suatu variabel dengan nilai 1. Kemudian do while di sini tadi adalah salah satu pernyataan pengulangan yang memungkinkan kita untuk membuat program berjalan secara fleksibel berdasarkan keinginan pengguna. Kemudian langkah terakhir ialah proses pembayaran.
pembayaran di sini kita masukkan for integer i sama dengan 0, i kurang dari x, i plus plus, hasil sama dengan hasil plus total akhir buku yang telah dipilih. Jadi di sini adalah proses penjumlahan seluruh array. Total penjumlahan seluruh array disimpan pada variabel hasil. Checkout. Kemudian kita checkout. Total pesanan buku ialah hasil. Kita masukkan variabelnya hasil. Checkout diskon toko sebesar 10%. Rumusnya adalah hasil dibagi dengan diskon. Checkout terakhir adalah total bayar. Di sini adalah total yang harus kita bayar dari buku-buku yang sudah kita pilih. Dengan rumus hasil dikurangi dalam kurung hasil dibagi diskon tutup kurung. Maka itu adalah nominal yang harus dibayarkan dari buku-buku yang sudah kita pilih. Kita jalankan, kita compile. Apakah program ada error atau tidak. Ketika kita compile tidak ada error dan juga warning, maka kita lanjut untuk run di F10. Nah, ini akan muncul menunya. Contohnya saya pilih bestseller. Ini adalah menu-menu buku bestseller. Saya masukkan random saja, misalkan C. Berapa banyak buku yang dibeli, saya pilih 3. Apakah memesan lagi? Ketika saya klik Y, maka akan kembali ke menu bestseller, fiksi dan juga non fiksi. Oke, kita pilih nomor 2 contohnya. Maka di sini akan masuk list buku fiksi. Kita ambil random lagi. Saya pilih D. Berapa banyak pesanan? Saya beli 2 saja. Kemudian apakah ingin membeli lagi? Saya klik no. Maka di sini akan mentotal pembayaran yang harus saya bayarkan. Totalnya adalah Rp577.000 dan diskon toko sebanyak 10%, yaitu Rp57.700 dan total yang harus saya bayar ialah seharga Rp519.300. Nah, itu tadi adalah apa saja itu tipe data dan variabel, konstanta, operator, pemilihan dengan if else dan juga switch, terus perulangan do while dan juga for dan array. Mudah-mudahan kalian paham dengan apa yang saya jelaskan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.